Hari ini gila sih, kita punya banyak banget update terkait dengan perkembangan film Avengers Doomsday dan menjadi film terbesar yang pernah digarap oleh Russo Brothers mengalahkan Avengers Endgame. Berdasarkan sumber dari Daniel RPK mengatakan bahwa minggu ini adalah minggu terakhir dari proses syuting Avengers Doomsday dan mereka akan selesai proses syuting di minggu ini. Kalau mereka udah selesai minggu ini dan rilisnya baru di Desember 2026, artinya kurang lebih mereka tuh punya waktu 15 bulan itu melakukan proses pasca produksi mulai dari CGI, menjahit adegan, cutting sana, cutting sini, reshoot. Artinya Russo Brothers di sini benar-benar serius dan dia pengen waktu lebih panjang untuk pasca produksi karena memang ya mau nggak mau memang proses CGI dan juga proses-proses ini banyak banget, banyak karakter yang masuk dengan berbagai kekuatan-kekuatan mulai dari Ant-Man yang bisa membesar lah, banyak banget karakter, belum lagi Dr. Doom yang bisa menggunakan elemen sihir dan sebagainya, belum lagi nanti kalau Scarlet Witch memang beneran bangkit, itu banyak sekali yang membutuhkan VFX dan juga proses komputerisasi atau yang disebut dengan CGI. Jadi ya wajar banget waktu 15 bulan itu sangat-sangat cukup. Dan kita juga dapat update terbaru terkait dengan Avengers Doomsday itu akan merilis teaser trailer mereka itu sebelum dirilisnya Spider-Man Brand New Day. Artinya kalau banyak banget bocoran mengatakan bahwa semua proses marketing akan dimulai setelah film Spider-Man Brand New Day, itu salah ya, karena memang sebelum itu entah tuh di awal tahun 2026 kayaknya kita udah mulai di-tease beberapa bocoran-bocoran plus juga teaser trailer, jadi sabar itu. Dan di rumor selanjutnya yang cukup ngeri menurut gue adalah ada berita mengatakan bahwa Dr. Doom nanti akan membunuh karakter lama Marvel yang umurnya udah 10 tahunan di Marvel. Ini sih yang bingung siapa gitu. Yang pertama itu ada Thor, itu jelas banget ya. Yang kedua ada Hulk ataupun Bruce Banner. Yang ketiga itu ada Hawkeye. Yang keempat mungkin Doctor Strange bisa masuk gitu. Tapi apakah setiap karakter itu langsung dibunuh di Doomsday? Dan kalau gue sih sebenarnya lebih yakin Thor ya. Tapi kalau Thor gimana proses film Thor yang kelima gitu? Nanti dia nggak ada, gimana ceritanya? Apakah mungkin nanti di Secret Wars akan dibangkitkan lagi sama Frankie Richard? Ya who knows, kita lihat aja. Tapi setidaknya kalau memang harus memilih, Thor jangan dibikin mati dulu, mending dia menyaksikan kematian dari Loki dibandingkan dia yang mati ya. Kemudian juga mungkin lebih baik Hulk kali ya. Bruce Banner itu kayaknya kalau dia meninggal itu lebih dapet dibandingkan bikin mati si Hawkeye atau enggak si Doctor Strange, yang kayaknya Doctor Strange agak susah ya mati karena memang nanti dia bakal menjadi ajudannya si Doctor Doom. Jadi agak susah kalau bikin dia meninggal. Jadi siapa pertanyaan? Silakan buat teman-teman yang mungkin mengira dan tahu siapa yang bakal meninggal, kolom komentar di bawah ini siap banget untuk menampung informasi kalian gitu ya. Selanjutnya ada juga eksklusif update, ini kayaknya lumayan resmi dari akun MCU Update yang mengatakan bahwa eksklusif alur cerita Kang dilaporkan akan dibahas dalam Avengers Doomsday, menjelaskan mengapa Avengers Kang Dynasty itu tidak terjadi. Jadi mungkin gue nggak yakin ya sosok Kangnya langsung hadir di sana, Digital Mayersnya langsung masuk MCU tuh kayaknya nggak yakin, tapi setidaknya ini bakal dijelaskan mungkin sama Loki atau sama TVA atau justru sama Dr. Doom langsung. Jadi itu lebih masuk akal dibandingkan mendatangkan Kang atau Jonathan Majors tapi dengan screen time yang dikit banget gitu. Dan ini kan lebih fokusnya ke Doomsday gitu. Kalau masuk juga Kang, ini akan memecah fokus kita. Jadi siapa yang bakal jadi main villain gitu. Di update selanjutnya ini datang dari akun Miss Minute, ini cukup terpercaya juga, dimana dia mengatakan bahwa Doctor Strange ketiga yang judulnya Time Runs Out itu dilaporkan akan dirilis di 23 Juli 2027 dan film ini akan tayang setelah Avengers Doomsday dan sebelum Secret War. Di antara keduanya, kalau yang sebelumnya direncanakan itu ya Spider-Man Brand New Day yang akan rilis di tengah-tengah antara Doomsday dan juga Secret Wars, karena memang jadwal rilisnya si Doomsday diundur sampai Desember, akhirnya membuat Spider-Man Brand New Day itu di awal sebelum rilis dari kedua film besar tersebut. Jadi sekarang digantikan sama Doctor Strange yang ketiga yang didatangi sama Clea. Akhirnya kita akan melihat Dark Dimension lebih jauh lagi nantinya. Wow, ini menarik banget. Kemudian juga ada tambahan dari tweetnya, yaitu dikabarkan Tom Holland juga Tobey Maguire sebagai Spider-Man, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan banyak lagi akan bergabung dalam pemeran dari film Doctor Strange yang ketiga. Jadi ini salah satu alasan dan juga jawaban kenapa Marvel agak sedikit slow down gitu terkait dengan proyek-proyek mereka yang biasanya ngos-ngosan merilis film-film dan juga series mereka dengan banyak gitu, dan akhirnya budget-budget untuk yang direncanakan untuk jadi series itu semuanya dihapus, dilemparkan untuk Doomsday dan juga Doctor Strange yang ketiga plus juga Secret Wars. Semua dana Marvel besar-besaran keuntungannya selama ini akan digelontorkan semuanya ke sana. Wow, ini bakal keren banget sih. Mereka akan fokus di sini dan akan
membayar bacotan orang-orang kalau Marvel hancur gitu. Dan di update selanjutnya datang dari akun My Time to Shine Hello. Di sini dia menebarkan bahwa ini adalah first official synopsis yang mengatakan seperti ini, Dr. Doom secara resmi sudah hadir di MCU dan penjahat ini adalah seorang ahli sains yang mutakhir dan sihir yang sangat kuat, akan memicu krisis beruntun di seluruh multiverse. Jadi bayangkan kalau Dr. Doom sebenarnya membenci konsep multiverse, dan lagi-lagi mungkin konsepnya sama kayak He Who Remains, dimana kalau He Who Remains membentuk secret timeline, sedangkan Dr. Doom itu akan membentuk Battle World, akan menempelkan semua orang-orang yang berharga dan akan digabungkan ke Battle World. Yang misi-misinya mirip kayak Thanos gitu ya. Dan satu lagi juga update yang mengatakan kalau resmi Dr. Doom sudah mengalahkan Thanos dengan berdasarkan beberapa like-so yang kita lihat dan juga beberapa update. Jadi cerita dalam komiknya akan langsung canon dengan cerita yang ada di Avengers Doomsday. Berhubungan dengan Dr. Doom yang menjadi krisis bagi multiverse, di sini ada update lagi dari akun MCU Film News. Di sini mengatakan bahwa dalam Avengers Doomsday, alam semesta X-Men sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan alam semesta lain, termasuk Earth 616 dari MCU. Jadi di sini kayaknya Earth dari X-Men ini itu anti badai gitu ya, anti incursion, di mana mereka tetap kayak lemparan bola kayak gitu, tapi setiap ada Earth yang ditimpa itu mereka selalu menang. Mereka masih selalu selamat akibat ada kekuatan dari anggota X-Men yang akhirnya menselubungi Earth mereka untuk bisa tahan banting dibandingkan dengan Earth lainnya. Nanti pada akhirnya si Earth dari X-Men ini akan bertemu dengan Earth 616 MCU kita sekarang, yang tempatnya para Avengers. Itu disinilah mereka kayak head to head incursionnya, sama-sama pengen menyelamatkan universe mereka sendiri. X-Men melindungi planet mereka, Earth mereka, sedangkan Avengers juga melindungi bumi mereka. Jadi disinilah kayaknya cikal bakal terjadinya Avengers versus X-Men, karena memang akan terjadi kesalahpahaman akibat mereka pengen mempertahankan Earth mereka masing-masing. Yang ada satu titik nanti mereka baru sadar bahwa sebenarnya semua ini bisa dihilangkan kalau mereka mengalahkan si Dr. Doom. Tapi pada satu titik gue yakin bahwa Earth dari X-Men itu akan hancur, yang membuat mereka bergabung di Earth 616. Disinilah Avengers, X-Men, Fantastic Four, The New Avengers, semuanya, Wakandan, semuanya akan bersatu untuk melawan si Dr. Doom. Dan itu bakal chaos parah pertarungan mereka, yang membuat banyak superhero akan tewas di sini nantinya di akhir dari Doomsday, dan akan menyisakan beberapa superhero yang dianggap terkuat dan bisa mengalahkan si Dr. Doom nantinya ketika nanti di Secret Wars, ketika dia juga udah menjadi God Emperor Doom. Itu bakal keren parah. Dan sekarang kita sampai di update yang terakhir. Ini lebih ke teori ya, bukan rumor, bukan official kayak sinopsis gitu, tapi ini teori dari Avengers Doomsday yang cukup gue yakini gitu, dimana dari akun Auzi di sini dia mengatakan kalau ketika Captain America mengembalikan Infinity Stone di akhir Avengers Endgame, ia akan bertemu dengan Loki, sang God of Stories. Nah, Loki akhirnya mengizinkan Steve Rogers untuk hidup di masa lalu bersama dengan Peggy Carter, tetapi memperingatkan bahwa ia akan membutuhkan bantuannya untuk menghadapi ancaman di masa depan, tentu saja melawan Dr. Doom. Meskipun ini baru teori, tapi gue semakin masuk akal kenapa Russo Brothers dan juga Marvel selama ini menahan-nahan cerita dari Captain America ketika mengembalikan Infinity Stone, dan bagaimana dia bisa terjebak dengan Peggy Carter di universe alternatif. Kok TVA nggak nangkep dia? Dan akhirnya dengan teori ini semakin tercerahkan gitu ya. Ternyata selama ini bahwa Loki sudah melihat bahwa ada mantan kolega, mantan lawannya, mantan sekutunya, yaitu si Steve Rogers, ternyata sudah mengembalikan semua Infinity Stone dan hidup bersama Peggy Carter di universe alternatif. Itu sebagai bentuk hadiah yang diberikan. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Tapi nanti ketika kita butuh, kita bakal manggil dia. Dan Loki, gue yakin bahwa dia itu udah melihat beberapa kemungkinan bahwa sebenarnya multiverse ini benar-benar bakal chaos akibat ulah dari Dr. Doom. Tapi karena dia duduk di singgasana dan nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya mencari beberapa alternatif cara, dan akhirnya ya kita lihat nanti di Avengers Doomsday. Gue merasa bahwa Loki sebenarnya udah tahu bahwa sebenarnya itu akan chaos, mirip-mirip kayak Doctor Strange yang mencari beberapa juta kemungkinan, akhirnya cuma ada satu kemungkinan bahwa akhirnya si Tony Stark akan meninggal, mengorbankan diri untuk bisa menyelamatkan semua orang yang dijentikan jarinya sama si Thanos. Kayaknya ceritanya mirip-mirip kayak gitu guys. Loki ini akan melihat ada satu peluang saja bisa mengalahkan Dr. Doom, adalah
untuk menciptakan Battle World dan akhirnya membuat para Avenger bersatu. Nanti di satu titik meskipun Loki dibikin meninggal, dia akan balik lagi mirip-mirip kayak Hugh Remains yang udah tahu ya, kayak masuk ke terjebak ke time loop dan sebagainya. Loki udah mencari beberapa cara, cuman satu cara itu aja, yaitu untuk membiarkan Dr. Doom berkuasa dulu, menciptakan Battle World dulu, menghancurkan banyak multiverse, barulah nanti akan muncul Franklin Richard, muncul lagi Mr. Fantastic, Team Avenger, semuanya akan bersatu untuk bisa mengalahkan Dr. Doom dengan kekuatan dari Franklin Richard dan juga teman-temannya. Kayaknya itu saja yang bisa kita update teman-teman hari ini. Buat teman-teman yang mungkin nonton video sampai selesai nggak sadar ternyata belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video update selanjutnya.